Jadi bagaimana supaya musibah itu jadi berkah? Ya, betul. Nah, kalau saya biasanya menyebutnya dengan metode sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena dimana hari ini kita akan sedikit membahas bagaimana kata tokoh. Dimana seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini itu banyak musibah yang terjadi, kematian, bencana yang memang sedang menggemparkan, terutama di Indonesia pada saat ini. Bahkan yang baru hari ini terjadi itu adalah gempa bumi dengan kekuatan 7,2 skala Richter di daerah timur. Nah, itu sangat menarik karena kita juga harus tahu, karena saya yakini adalah ketika datangnya musibah pasti bakalan datang nantinya itu rezeki yang lainnya. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Itu Ustadz, bagaimana itu Ustadz? Karena akhir-akhir ini kita banyak musibah dan lain-lain. Bagaimana untuk kita menyikapi hal itu Ustadz? Iya. Jadi kadang musibah itu kan kita tuh adalah sunatullah ya, atau mesti terjadi gitu, musibah itu mesti terjadi. Nah, bagaimana kita menjadikan supaya musibah itu jadi berkah ya? Bukan musibah justru mengundang, mendatangkan musibah-musibah berikutnya. Contoh misalnya ya, dia kena musibah, kematian keluarganya misalnya, kemudian dia ngantuk-ngantukan kepala ke dinding, akhirnya kepalanya bocor. Akan musibah berikutnya datang. Kemudian dia bisa datang musibah, kemudian dia terus berkeluh kesah, nggak tidur semalaman, akhirnya sakit, akhirnya kering, akhirnya bidapan, kan gitu. Nah ini tentu kita harus benar sikapnya, ya supaya musibah itu menjadi berkah. Nah ada metode yang efektif, apa itu Ustaz? Gitu ya. Jadi bagaimana supaya musibah itu jadi berkah? Ya betul. Nah, kalau saya biasanya menyebutnya dengan metode sihir. Wah ini sihir nih, kira-kira misalnya apa itu sihir? Nah sihir itu adalah merupakan singkatan dari beberapa bekalan supaya kita bisa berkah ketika mendapatkan musibah. Di dalam kata sihir itu ada S di situ ya. Pertama S. Nah, S itu berarti kita ketika menghadapi musibah maka harus sabar. Nah, itu ya, harus sabar. Dan kenapa harus sabar? Misalnya dengan musibah kematian gitu ya. Orang dengan musibah kematian, baik sabar maupun tidak sabar, musibahnya tetap terjadi. Betul. Kan gitu ya. Betul. Apakah lantas kalau tidak sabar hidup lagi misalnya kan? Ya, kan tidak. Nah, baik sabar maupun tidak sabar tetap meninggal, gitu kan? Maka supaya mendapatkan pahala keberkahan maka harus sabar. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali itu sabar itu berulang-ulang. Ya. Ada hampir 84 ada kata sabar dalam Al-Quran berulang-ulang. Ini berapa pentingnya tentang sabar. Nah kemudian yang kedua, setelah S itu ada I. Ya, sihir. I yaitu ikhlas. Ya. Makanya ada ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu bentuk ungkapan keikhlasan. Jadi dalam ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan urusan kematian saja sebetulnya. Kan bukan urusan kematian saja. Kan idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa saja. Tapi kadang kita memandang yang namanya innalillahi itu untuk kematian saja. Misalnya ada orang tabrakan, innalillahi, gak ada korban Pak, cuma lecet-lecet aja. Nah, misalnya padahal tabrakan itu adalah musibah. Misalnya malah gempa, innalillahi wa inna raji'un, misalnya kan, gak ada korban Pak, cuma roboh-roboh gitu aja. Kebakaran, innalillahi, kan? Nah, itu musibah, nggak apa-apa kita bilang innalillahi ya. Jadi innalillahi itu kan artinya sesungguhnya kita ini milik Allah, gitu kan?
nanti kembali kepada Allah. Jadi kita tuh bukan pemilik utama ya, anak kita, harta kita, orang tua kita, istri kita, itu bukan pemiliknya, bukan kita, tapi Allah. Jadi ketika diambil, misalnya dengan bencana harta kita diambil, dengan bencana keluarga kita diambil, kita serahkan karena yang ambil adalah pemiliknya. Makanya sering saya menyebutnya, mari kita belajar pada tukang parkir. Tukang parkir itu walaupun motornya diambilin, mobilnya diambilin, dia senyum aja. Kan begitu? Ya, kenapa? Karena dia cuma dititipin. Ketika pemilik utamanya ngambil, ya silakan. Bayangkan kalau tukang parkir nahan-nahan mobil orang, pasti ngamuk tuh yang punya ini. Nah, begitupun kita ya. Itu jadi setelah sabar ikhlas. Ya. Nah, dan ada sesuatu yang dilarang. Mengatakan ketika dapat musibah, ada Rasulullah bersabda, wala taqulu lahu. Jangan kalian mengatakan seandainya. Coba kalau nggak lewat situ mungkin gak tumburan. Misalnya kan, coba kalau nggak dibawa ke Jakarta mungkin nggak meninggal. Coba kalau begini, kalau itu nggak boleh. Kalimat itu kata Rasulullah adalah membuka pintu setan masuk ke dalam hati manusia jadi tidak ikhlas. Nah, itu jadi tidak ikhlas. Maka ikhlas menjadi sangat penting supaya musibah menjadi berkah. Setelah S, setelah I ada H. H itu artinya husnuzon billah. Kita apapun yang terjadi menimpa kita harus bersangka baik kepada Allah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dzanni 'abdi bi." Aku bersama persangkaan hambaku terhadapku. Jika hambaku bersangka baik, maka yang diberikan adalah kebaikan. Tapi kalau hambaku bersangka buruk, maka yang diberikan adalah keburukan. Gitu ya. Jadi hanya bersangka baiklah kepada Allah. Bahwa pasti di balik musibah apa saja ada hikmah ya yang akan kita terjadi. Sering saya mencontohkan ada sebuah kisah ya, pedagang jeruk nih di Garut katanya kan, pedagang jeruk. Dia kalau berjualan itu selalu melewati subuh-subuh tuh, setelah sholat subuh tuh pematang ya, pematang sawah. Dan di jalan besar sudah ada mobil yang menunggu ngangkut ke pasar. Ya. Suatu malam karena malamnya hujan lebat, kemudian subuhnya pematang itu licin, sehingga si yang manggul jeruk itu, maka jeruknya dia terjatuh, terpleset, dan jeruk yang di keranjang itu berserakan. Ya. Kemudian dia ambilin itu, ya dia ambilin jeruknya, masukkan lagi ke keranjang. Kemudian diangkut di jalan, mobil yang biasa ngangkutnya sudah pergi karena nunggu lambat. Nah selintas mungkin dia, waduh gimana nih jualan saya. Gimana makan anak istri saya, sementara pada saat ini peluang untuk orang membeli jeruk sudah tidak ada. Nah selintas menyakitkan pada saat itu, musibah pertama. Kurang lebih jam 9-an dapat berita bahwa mobil yang biasa ditumpanginya itu tabrakan, ya masuk jalan, semua penumpangnya meninggal. Berarti dia bersyukur, waduh selamat. Coba kalau tadi ngikut, mungkin ikut celaka juga. Mungkin banyak juga kisah waktu ada pesawat jatuh ya, yang gak jadi berangkat gitu. Kemudian pada saat itu ngamuk-ngamuk gitu kan. Kenapa gak jadi berangkat? Rupanya Allah ingin menyelamatkan dia dari musibah yang ini. Jadi kita untuk selalu berhusnuzon, pasti di balik apapun ada hikmah yang terjadi. Jadi kemudian setelah S, setelah I, setelah H, ada I lagi kan itu? Ya. Itu adalah istiqomah. Jadi teguh pendirian, walaupun apapun yang menimpa kita teguh pendirian ya. Jadi jangan sampai, kadang ada orang misalnya tadinya rajin ibadah, rajin sholat misalnya kan, begitu kena musibah, percuma baik sholat, kena musibah aja udahlah jadilah nggak usah sholat lagi. Ada yang begitu akhirnya nggak ibadah lagi. Nah, seharusnya kita tetap teguh pendirian. Teguh pendirian itu kita dalam kondisi apapun tetap misalnya kita taat kepada Allah. Ya. Kemudian yang terakhir R ada di situ ya, yaitu ridho. Ikhlas. Ridho rela dengan putusan Allah Subhanahu. Allah menjamin kalau kita ridho dengan putusan Allah, apapun yang ditimpakan kepada kita, maka Rasulullah juga menjamin awwatuhumul jannata. Faman radiya awwatuhumul jannata. Kalau dia ridho dengan putusan Allah, aku jamin masuk surga. Nah, jadi dan bahkan kalau kita dengan penuh keridoan, nanti pun dipanggilnya dengan mesra ya. Dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i
ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai yang memiliki jiwa yang tenang, kembalilah ke dalam pangkuanku, masuklah ke dalam golongan hambaku, dalam keridhoanku, dan masuklah ke dalam surga. Luar biasa ya. Nah, jadi itu metode supaya musibah menjadi berkah. Nah, dengan menggunakan sihir. Nah, dengan menggunakan metode sihir. Saya yakin Bapak Ibu, pemirsa semua di rumah, ya bisa hafal apa itu tadi metode sihir itu. S-nya apa? S-nya itu adalah dimana kita harus sabar. Setelah S apa? Ada I apa? Ikhlas. Kita harus ikhlas. Kemudian ada H, husnuzon, bila bersangka baik. Kemudian I berikutnya ada istiqomah. Dan terakhir kita harus ada ridho, rela dengan putusan Allah. Mudah-mudahan dengan metode sihir ini, insya Allah musibah kita menjadi berkah. Apapun yang menimpa kita menjadi keberkahan tadi. Insya Allah, amin ya rabbal. Itu teman-teman bahwasannya kiat untuk kita mengubah bagaimana musibah agar menjadi berkah untuk kita semuanya dengan metode sihir. Baiklah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, atas pandangannya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pandangan berikut.